Nah, yang baru dibuka. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, dan beritakan yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Oke. Oke, tema hari ini saya mau ambil adalah Kalince. Oke, tema hari ini saya mau ngambil persahabatan bagaikan kepompong. Apa temanya, Kalince? Persahabatan bagaikan kepompong. Oke. Kita sebagai teman, kita sebagai saudara seiman, kita adalah sahabat. Amin. Kenapa tema hari ini saya ambil tema persahabatan bagaikan kepompong? Orang yang bersahabat sama seseorang seiman, sepelayanan, kita ada persahabatan. Amin. Kita ada saudara seiman, satu tubuh di dalam Tuhan. Amin. Kenapa tema malam ini ada persahabatan bagaikan kepompong? Malam ini kita belajar bahwa persahabatan yang sejati bersama dengan Tuhan. Amin. Bagaikan kepompong. Kepompong itu tak terpisahkan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering berantem sama teman kita? Cuman satu jawabannya. Cuman ada masalah kecil. Amin. Nah, setiap masalah dalam persahabatan itu pasti ada. Ada saling menjelekan, caci maki, tapi kita sebagai sahabat yang sejati harus saling menegur, memberitakan, menerima. Amin. Kenapa tema hari persahabatan bagaikan kepompong? Persahabatan itu enak. Betul? Betul, Kamesa, persahabatan itu enak kan? Apalagi persahabatan sama saudara seiman. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kita kalau sebagai seorang sahabat harus saling menghormati, menghargai, menjadi teladan. Amin. Nah, persahabatan bagaimana Bang kita mau belajar malam ini? Ada 3 poin yang kita mau belajar dari ayat firman ini. Mari kita buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Oke, saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini malam ini kita belajar dari Raja Salomo. Seorang sahabat menaruh kasih. Kasih apa? Di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi seorang sahabat, menjadi sahabat sejatinya, kita harus menerima kasih Tuhan setiap waktu. Ketika sahabat kita salah, kita tegur. Amin. Persahabatan bagikan kepompong. Dalam keadaan suka maupun duka, kita ada di samping sahabat kita. Amin. Nah, kenapa dalam sebuah persahabatan pasti ada berantem? Ada. Kenapa? Karena permasalahan kecil diperbesarkan. Amin. Nah, sahabat sejati tetap meskipun kita sedang dalam keadaan seperti apapun, kepompong masalah yang sulit. Artinya teman-teman, ini sahabat yang sejati ada meskipun waktu sulit. Amin. Di waktu sulit sahabat itu selalu menemani. Kenapa? Karena udah sahabat sejati. Amin. Seorang sahabat itu mau menerima apa adanya. Menerima kekurangan, menerima kelebihan. Amin. Tetapi banyak kita belajar malam ini banyak kita sering melihat bahwa seorang sahabat ada yang saling menasihati, menegur, membimbing. Amin. Ketika ada salah, tegur dengan kasih, tegur dengan sukacita. Amin. Seorang sahabat itu dalam keadaan susah maupun senang ada di sampingnya. Mau nggak kalian punya sahabat kayak gitu? Kak Esra, Kak Tiopan, Kak Epi, Kak Lisa. Kalau mau, malam ini kita belajar. Dalam keadaan apapun teman kita, sahabat kita, kita temanin. Amin. Itulah sahabat sejati. Yang pertama kita belajar, seorang sahabat harus menemani di waktu sulit maupun senang. Poin pertama kita belajar, sahabat sejati harus menerima apa adanya. Amin. Itu poin pertama. Yang kedua kita belajar, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payahnya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang menghangatkan temannya,
Tetap wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nih, kalau seorang sahabat itu teman-teman menolong, membangkitkan di waktu susah. Artinya teman-teman, malam ini kita belajar sahabat itu saling menolong, saling melengkapi, saling menerima kekurangan. Demikian komunitas rohani, kita menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apa yang kita belajar dari firman malam ini? Khotbah 4 ayat 9 dan 10 kita belajar adalah kita menjadi seorang sahabat. Di waktu teman kita lagi susah, sulit, kita bantu, menolong, yaitu dengan doa. Amin. Di dalam doa. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau menjadi seorang sahabat sejati? Sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan di waktu sulit maupun senang. Amin. Itu yang poin kedua, kita belajar sahabat menolong di waktu susah. Artinya teman, di waktu teman kita lagi susah, kita sanggup menolong di dalam doa. Amin. Kita buka poin ketiga, poin yang terakhir. Yohanes 15 ayat 13. Ini dari Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada kita semua. Nah, ini poin yang ketiga yang kita belajar adalah Yohanes 15 ayat 13. Tiada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya teman-teman, poin ketiga kita belajar bahwa seorang sahabat itu rela berkorban. Bilang, rela berkorban. Nah, kita sebagai seorang sahabat, kita rela berkorban, menolong teman kita. Makanya tema malam ini, persahabatan bagaikan kepompong. Artinya, persahabatan kita tidak bisa terpisahkan dalam keadaan susah maupun senang. Amin. Artinya teman-teman, poin pertama kita belajar bahwa seorang sahabat itu harus menjadikan keadaan susah maupun senang tetap ada di sampingnya. Yang kedua, seorang sahabat menolong di saat sulit. Yang ketiga, seorang sahabat rela berkorban dalam apapun. Amin. Artinya teman-teman, persahabatan bagaikan kepompong itu membutuhkan pertama, butuh waktu, kesabaran, dan ketulusan. Namun akhirnya adalah prosesnya indah pada seperti kupu-kupu. Artinya teman-teman, semua akan indah kalau ketika kita butuh waktu, butuh kesabaran, dan ketulusan hati seorang sahabat. Kalau kita mau menjadi sahabat bagaikan kepompong, kita harus tulus hati dan butuh waktu untuk menerima teman-teman kita, untuk menjadi sahabat sejati kita. Amin. Begitulah firman Tuhan malam ini, singkat, jelas, padat. Persahabatan bagaikan kepompong. Demikian kalau kita mau menjadi seorang sahabat bagaikan kepompong, kita harus saling menolong, saling menegur, saling menghargai, saling menghormati. Dan jangan ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Saya serahkan ke kalian.